Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi di pelatihan OSA yang berikutnya ya. Cuman karena memang hari ini kita akan start liburan, jadi nanti selama liburan kita akan tetap latihan. Cuman mungkin Bapak akan mengirimkan file video seperti ini untuk ngejelasin materi ya. Seperti itu. Nanti ketika udah selesai liburan, Bapak nggak akan ngejelasin ulang ini ya. Bapak akan lanjut ke materi berikutnya sampai di titik mana kita bisa belajar sampai liburan ya. Oke, nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan menuju ke satu cabang ilmu kimia namanya adalah kimia fisika ya. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang ilmu kimia yang banyak sekali berhubungan dengan ilmu fisika. Nah, bab pertama dari kimia fisika ini yang akan kita pelajari adalah tentang gas ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, gas itu banyak banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ya kita bernafas ada oksigen, ya kan, ada nitrogen, ada hidrogen, ya banyak banget ya gas dalam kehidupan kita tuh sehari-hari ya. Bahkan mungkin kita nggak akan bisa hidup ya kalau nggak ada gas ya. Nah, pertama yang mau Bapak jelaskan itu adalah tentang sifat-sifat gas ya. Sifat-sifat gas yang pertama adalah itu dapat dikompresi. Kompresi itu berasal dari kata tekanan ya. Jadi artinya gas itu dia tekanannya itu bisa kita rubah-rubah gitu ya. Tekanannya dapat berubah-ubah gitu ya. Itu gitu. Jadi makanya kenapa sih kalau misalkan gas tekanannya di Cikarang sama tekanan udara yang ada di puncak misalnya ya, atau misalnya, ketika kita manjat gunung ya, semakin ke atas, itu akan semakin kecil tekanannya ya. Nah, tapi semakin ke bawah, semakin kita mendekati inti bumi misalnya ya, itu tekanan udara akan semakin besar ya, seperti itu. Artinya, di sini gas itu dapat dikompresi atau tekanannya itu bisa berubah-ubah ya. Nah, yang kedua, sifat gas itu dia mengisi keseluruhan volume wadah. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya di sini Bapak nih punya sebuah wadah ya, sebuah kotak misalnya nih ya, di mana kotak itu punya molekul-molekul gas. Nah, maka seluruh ruangan itu akan terisi, akan menyebar gitu ya molekulnya ya, akan menyebar dan akan memenuhi semua yang ada, semua ruangan yang ada di situ, seperti itu. Beda sama benda padat ya, kalau benda padat kan dia menyatu gitu ya, antar molekulnya tuh dia nyatu gitu loh, ya. Kalau gas enggak, dia, akan menyebar ya ke seluruh ruangan di dalam suatu wadah tersebut gitu. Nah, yang ketiga, dia bercampur secara merata dan sempurna. Maksudnya gimana, Pak? Contoh misalnya nih ya, Bapak punya sebuah wadah, 2 buah wadah nih misalnya nih ya. Nah, awalnya Bapak sekat sama Bapak nih, awalnya Bapak sekat. Nah, misalnya contohnya di sini, ada gas oksigen. Ini misalnya yang merah ini oksigen ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya ya. Ini adalah gas O2 contohnya. Terus di sebelah kanannya ada gas N2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, N2. Nah, ketika misalnya ini sekatnya Bapak buka sama Bapak nih ya, sorry ini misalnya, nah kita duplikat sama kita, terus ini sekatnya kita buka sama kita, ya, ada sekat di sini nih. Nah, kayak begitu ya. Nah, sehingga anak-anak apa yang terjadi, maka, si oksigen sama si nitrogen ini akan bercampur gitu ya, dan secara merata. Jadi oksigennya di sini 5 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang 5-nya pergi ke sini gitu kan. Dan nitrogennya juga sama seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya begitu ya. Jadi itu, sifat-sifat gas yang berikutnya adalah bercampur secara merata dan sempurna ya. Kemudian berikutnya di sini, memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan zat cair atau padatan ya. Ya contohnya misalnya kalau kita tahu, kalau misalnya kita belajar massa jenis ya pas SMP ya, massa jenis air itu adalah 1000 gram per liter.
ya, 1.000 massa jenisnya. Ini dalam satuan gram per liter ya semuanya ya. Nah, besi itu massa jenisnya adalah 7.800 gram per liter, makanya dia sangat padat ya gitu, karena partikel tuh sangat padat gitu kan, makanya dia lebih lebih berat kan. Nah, udara itu sangat ringan sekali, yaitu 1,2 gram per liter, seperti itu. Jadi dia memiliki massa jenis yang paling rendah ya dibandingkan dengan cairan dan padatan ya. Kemudian, nah ini pada suhu ruangan ya, suhu ruangan itu ketika suhunya 25 derajat celcius dan 1 atm, yang ditemukan dalam wujud gas itu unsur apa aja? Ya pertama, semua unsur yang ada di gas mulia, He, Ne, Ar, Kr, Xe, sama Rn. Seperti itu ya. Kemudian ada molekul, molekul itu berarti dia nggak bisa berdiri sendiri ya, contohnya hidrogen, H sama H gitu ya. Jadi H2. Nah itu ada gas hidrogen, ada gas nitrogen, gas oksigen ya. Kemudian kalau golongan 7A itu adalah F sama Cl ya, kayak gitu. Ini ditemukan dalam wujud gas ya. Pada suhu ruangan ya, diketahui ya di sini ya. Ya kalau misalnya, Pak ini bisa dicairin apa nggak, bisa dipadatin apa nggak bisa. Cuma kita ngomongnya pada saat suhu ruangan nih, kayak gitu ya. Nah, dan ada beberapa senyawa ya yang ditemukan dalam wujud gas juga. Contohnya ada CO2, ada karbon monoksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, H2S, NH3 nanti ya banyak ya seperti itu. Dan lain-lain. Kalau senyawa tuh banyak banget ya yang wujudnya itu adalah gas seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini contohnya saja. Nah, untuk mengukur gas, kita nanti pakai 2 alat ya. Yang pertama adalah alatnya disebutnya barometer, di mana barometer ini adalah sebuah, pipa kapiler ya. Jadi pipa gitu ya, yang, kamu bayangin nih ada tabung reaksi ditebalikin gitu ya, ngerti nggak? Ini kan tabung reaksi nih, ini tabung reaksi begitu ya atas sebuah pipa, cuman naruhnya tuh posisinya kebalik gitu ya. Nah, makanya ini nih, yang Bapak maksud nih ya, jadi sebuah pipa kapiler atau sebuah tabung reaksi kayak gitu ya. Nah, ketika dia itu diukur pada tekanan 1 atmosfer ya, ketika diukur pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ini cairannya apa, Pak? Cairannya itu adalah sebuah raksa ya, atau Hg ya. Nah, si raksa ini tuh naik gitu ya, naik gitu kan, set ke sini kan. Nah, dan ketika kita ukur ketinggiannya itu adalah 76 sentimeter. Itulah kenapa makanya kemarin pada saat kita ngomongin stokiometri, 1 atmosfer itu sama dengan 76 sentimeter Hg, seperti itu ya. Nah, itu dari mana sih Pak asalnya Pak? Ya dari sini, dari percobaannya, ini percobaannya percobaan Torricelli ya namanya ya. Ini kalau di fisika, ini percobaan Torricelli karena menggunakan alat yang disebut dengan alat barometer ya. Makanya kita kenal satuan ini ya, 1 atmosfer itu sama dengan 76 sentimeter Hg, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, yang kedua, itu adalah, manometer ya. Manometer itu adalah alat yang kita buat seperti ini. Ini ada sebuah tabung ya, ini ada sebuah tabung, tabung kosong kayak gitu ya. Nah, di mana di sini kita isi sama air ya, kita isi sama air, kayak gitu. Nah, anak-anak yang sebelah kiri tabung tabung kosong. Tapi kalau misalkan kita isi sama gas ya, kalau kita isi sama gas, nah kita tahu bahwa gas itu punya tekanan ya, gas itu punya tekanan. Nah, maka nanti dia akan menekan si air sehingga yang tadinya ketinggiannya itu sama. Ini kan kalau yang sebelah kiri ini nggak ada gasnya. Ini ruang hampa ya, tidak ada gasnya ya. Nah, ketika ditekan sama gas gitu ya, ini turun kayak gitu kan permukaannya, ini permukaannya naik gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada, apa namanya, sebentar, ada perbedaan ketinggian ya. Di sini ada perbedaan ketinggian, sebut saja ketinggian adalah H, seperti itu. Nah, dengan kata lain anak-anak di sini, kalau kita mau mengukur tekanan gasnya itu berapa, itu sama seperti kita mengukur perbedaan tekanan di ketinggian H, seperti itu ya. Eee, tekanan hidrostatis ya disebutnya ya kalau di fisika ya, seperti itu.
Oke, kayak gitu ya. Nah, ini kalau kondisinya dia vakum. Vakum itu artinya dia ditutup, di bagian sini ditutup nih, di atas nih ya. Tapi kalau di atasnya kebuka, ya kalau di atasnya kebuka, nah sama sih seperti tadi sih. Jadi di sini ada gas ya. Di sini ada gas, ya kan. Nah, kemudian nanti di sini ada cairan, ya kan, yang pastinya perbedaannya ada perbedaannya ya di sini kan, kayak gitu. Nah, ini gasnya menekan ke sini, ya kan. Nah, sehingga nanti antara ini sama ini nih, ada perbedaan ketinggian ya. Akan tetapi di sini kan dibuka, artinya ada gas juga dari luar, ya nggak? Yang ikut-ikutan menekan gitu ya. Nah, maka nanti kita bisa simpulkan kalau kita mau mencari volume tekanan gas, sorry ya, tekanan gas dalam keadaan dia tidak vakum atau terbuka, maka tekanan hidrostatisnya, tekanan si airnya ditambah sama tekanan udara luar, seperti itu. Ya, ini adalah alat ukur yang kedua disebut dengan manometer ya. Oke, nah, next yang ketiga, nah mungkin di video kali ini Bapak sampai hukum-hukum gas dulu ya, nanti kalau kepanjangan Bapak terusin di video berikutnya. Nah, yang pertama anak-anak, hukum gas, itu ada yang namanya hukum Boyle ya, kalau kita lihat sama kita, kalau kita baca ya sama kita ya. Apa sih bunyi dari hukum Boyle? Hukum Boyle itu mengatakan bahwa pada mol dan suhu yang tetap, tekanan gas ya berbanding terbalik dengan apa? Volumenya. Jadi kalau misalkan kita bikin matematikanya nih, yang Bapak garis bawah ini, yang namanya tekanan itu akan berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi volumenya itu kalau dipecahan tuh adanya di bawah. Gitu ya. Atasnya apa? Ya satu. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya anak-anak ya? Oke. Nah, ini bunyi dari yang namanya hukum Boyle. Bapak kotakin warna merah deh. Nih, Bapak kotakin ya. Ini bunyi daripada yang namanya apa? Hukum Boyle. Nah, kalau kita matematikain sama kita nih, ini pindah ruas nih, misalnya nih ke kiri. Sehingga yang tadinya bagi bagian jadi kali-kalian kan. P dikali V sama dengan 1, bener nggak? Nah, 1 ini kita kenal dengan angka yang disebut dengan nama konstanta. Ya, konstanta, konstan, artinya tetap. Jadi P dikali V itu sama dengan konstan. Seperti itu. Nah, artinya apa? Nah, karena kalau misalkan kita punya dua keadaan, misalnya nih keadaan pertama, ini keadaan kedua, kayak begitu ya. Maka nanti kita bisa bikin persamaannya P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, seperti itu. Ini persamaan matematika dari yang namanya apa? Hukum Boyle, seperti itu. Ngerti ya sampai sini anak-anak ya? Oke. Nah, intinya adalah yang ini, ya. Ini kalau ini cuma turunan saja ya. Yang namanya tekanan itu berbanding terbalik dengan yang namanya volume. Kalau kita lihat sama kita grafiknya, oh coba nih kita lihat nih sama kita nih ya. Kalau tekanannya 0,6 atmosfer, ya, volumenya 2 liter, ya. Tapi kalau Bapak kecilin sama Bapak, tekanannya jadi 0,3 atmosfer gitu ya. Volume jadi 4 liter, benar ya? Secara garis lurus ya tek 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 gitu ya, 4 liter. Begitu, ya. Nah, maka dari itu, anak-anak, yang namanya kalau tekanannya kita kecilin, volumenya malah membesar, kayak gitu, ya enggak? Jadi ini bukti bahwa yang namanya tekanan sama volume itu berbanding terbalik. Dibuktikan dengan apa? Ya grafiknya seperti ini, menurun ya. Nah, gitu. Oke, paham ya? Nah, kalau misalnya kita turunin lagi sama kita jadi 0,1 kayak gitu ya. Nah, maka nanti dia akan semakin jauh ya di sini. Oh, volumenya bisa 8 liter contoh misalnya ya, kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sip. Nah, ini hukum Boyle yang pertama ya. Yang kedua, itu adalah hukum Charles Gay-Lussac ya, hukum Charles dan hukumnya Gay-Lussac ya. Nah, Charles dan Gay-Lussac itu memiliki pendapat yang sama bahwa pada mol dan tekanan tetap, ya kan. Nah, ini sekarang kita ngomongin oh sebentar sebentar. Sebentar ya, ini Bapak nih habis nih. Apa namanya? Apel pensil Bapak. Sebentar ya. Bapak pending lu bentar ya.
Oke, sip. Maaf ya, tadi ada gangguan teknis. Apple Pencil Bapak habis ini baterainya. Oke ya, jadi lanjut ya. Jadi hukum Charles dan Gay-Lussac itu intinya adalah kalau Bapak garis bawahi ya sama Bapak ya di sini yang namanya gas pada mol dan tekanan yang tetap. Kalau mol sama tekanan tetap tadi kita nggak usah ngomongin dia ya, nggak usah kita singgung-singgung gitu ya, karena kan dia tetap kan, nggak berubah kan. Volume suatu gas itu berbanding lurus dengan yang namanya suhu. Jadi kalau misalnya tadi urusannya sama tekanan sama volume ya kan yang Bapak garis bawah itu, sekarang kita ngomongin volume sama suhu. Nah, di mana kalau berbanding lurus secara matematika itu ya berarti bagaimana, Pak? Ya berarti kalau misalnya dia berbanding lurus itu seperti ini, ya. Maka yang namanya volume itu akan sebanding dengan suhu. Suhu itu T. Gitu kan. Kalau di matematika kalau berbanding terbalik yang satu di atas, yang satu di bawah kan penyebut kan, ya enggak? Nah, kalau misalnya berbanding lurus, ya sama-sama di atas gitu ya. V-nya di atas, T-nya di atas, kayak gitu ya. Secara pecahan, secara matematika ya. Oke, nah jadi ini kalau misalnya Bapak kotakin, ini artinya gini ya. V sama T. Oke. Nah, anak-anak, ini kalau misalnya kita matematikain sama kita nih, kalau kita pindah ruas sama kita ke T-nya ke kiri, berarti kan yang tadinya kali-kalian jadi bagi-bagian ya. Maka V per T, nah kanannya 1 atau kita sebut juga dengan tadi namanya konstanta atau konstan ya. Nah, maka kalau ada dua keadaan, maka jadi V1 per T1, keadaan pertama ya, ini V2 per T2, seperti itu. Oke, ngerti ya sampai sini ya? Oke, jadi ini hasil matematisnya atau matematika dari si V sama T. Nah, kalau kita buktikan dengan grafik sama kita, nah ini volume, ini adalah suhu ya. Ini volume, ini suhu. Kayak gitu. Ini T ya. Dalam apa ya? Celsius deh misalnya ya. Celsius ya. Nah, anak-anak, kalau misal ya, nih kalau misalnya nih, ya kalau misalnya misal. Nah, ini Bapak punya penggaris. Ini misalnya Bapak mau tarik garis nih sama Bapak nih, ya yuk kita tarik garis yuk, sini yuk. Nah, kita tarik garis putus-putus sama kita. Nih ya, ini Bapak tarik garis putus-putus nih merah nih, net gitu ya. Sampai nanti dia oke, nah merah begini. Nih merah ya. Next, kita yang biru sekarang. Nah, ini yang biru ya, misalnya nih. Yang biru, Bapak juga mau tarik garis sama Bapak kayak gitu. Ini misalnya kita ngebandingin antara oksigen, nitrogen sama hidrogen ya, kayak gitu. Nah, jadi kenapa grafiknya tuh naik ya ke atas ya, karena tadi berbanding lurus ya. Kalau V-nya itu naik, T-nya juga naik gitu kan, suhunya juga naik. Nah, hidrogen sekarang Bapak punya ini, terus Bapak tarik garis pakai penggaris ya. Nah, begini. Oke, ini anggap aja lurus ya ceritanya ya. Oke deh. Nah, seperti ini. Anak-anak, kalau kita perhatikan sama kita, oksigen, nitrogen, sama hidrogen, tiga-tiganya sama-sama berbanding lurus ya. Artinya kalau suhunya semakin tinggi, volume juga semakin naik. Makanya dia grafiknya ke atas semua ya, kagak ada yang ke bawah ya. Kalau ini kan grafiknya ke bawah nih. Tuh kan, kalau ini grafiknya ke atas semua ya. Tapi karena dia beda jenis, oksigen, nitrogen, sama hidrogen, makanya garisnya beda-beda. Tapi meskipun garisnya itu beda-beda sama kita, ketika ditarik gitu ya, ketika ditarik garis ke bawah gitu ya, dia akan bertemu di satu titik yang sama. Kayak gitu ya. Nah, di mana titiknya ini ya, titiknya ini disebut adalah titik permulaan atau titik nol. Nah, maka ini disebut juga dengan suhu nol mutlak. Sorry ya, ini Bapak melakukan kesalahan. Ini bukan Celsius. Satuan suhu itu adalah Kelvin. Ya, masih ingat ya, satuan suhu adalah Kelvin. Atau disebut juga suhu nol ini disebut juga dengan 0 derajat Kelvin. Paham ya sampai sini ya? Nah, suhu nol mutlak atau suhu 0 derajat Kelvin ketika
kita konversi pakai termometer Celcius, itu hasilnya adalah min 273,3 derajat Celcius. Seperti itu. Itulah kenapa makanya anak-anak dari Celcius kalau kita mau rubah dia ke Kelvin, kita selalu tambah sama yang namanya 273. Nah, maka kamu akan dapat suhu derajat Kelvin. Ngerti ya sampai sini anak-anak ya? Kenapa pada akhirnya kamu tambah 273? Itu seperti itu. Ini semuanya berasal dari suhu nol mutlak gitu ya. Semua gas yang gas apapun itu di suhu min 273,3 itu akan mulainya tuh startnya dari situ. Bertemu di titik yang sama, di titik nolnya tuh dari situ. Ngerti ya sampai sini ya? Suhu gas apapun itu. Oke? Kayak gitu. Charles dan Gay-Lussac seperti itu. Ketiga yang terakhir itu hukum apa? Avogadro. Itu kalau intinya yang Bapak ini aja ya. Pada tekanan dan suhu yang tetap, volume suatu gas banding lurus dengan apa? Mol. Ya. Maka sama kayak tadi ya, V sama dengan mol. Mol itu kan PVMRT. M itu adalah mol ya. Seperti itu. Nah, ini hukum Avogadro tuh bunyinya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, maka kalau kita pindah ruas sama kita N-nya ke sebelah kiri itu jadilah V dibagi sama N. Dengan ininya sebelah kanannya adalah konstan. Artinya kalau nanti dia ada dua keadaan, maka V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Seperti itu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, nah itu untuk hukum Avogadro tuh seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sehingga kalau Bapak kumpulin sama Bapak ya, Bapak kumpulin kumpulin dari hukumnya si Boyle ya. Dari hukumnya Boyle itu kalau misalnya Bapak kumpulin itu yang mana nih yang Bapak kotakin di atas nih. Nih ya. P sama dengan 1 per V. Bener ya? P sama dengan 1 per V atau volume itu 1 per P sama aja. P1 per V, V1 per P sama aja. Intinya dia berbanding terbalik. Ya kan? Kayak gitu. Nah, maka yang kedua adalah hukum dari yang namanya apa? Charles Gay-Lussac. Benar kan ya? Hukum Charles Gay-Lussac. Nah, hukum Charles Gay-Lussac itu mengatakan bahwa yang Bapak lingkarin atas nih, V sama dengan apa? T. Benar nggak? Oke, berarti V sama dengan T. Seperti itu. Benar ya? Terakhir adalah hukumnya siapa? Hukumnya Dalton. Nah, hukum Dalton itu yang namanya V itu sama dengan apa? N. Benar nggak? Iya, sama dengan N ya. Nih yang Bapak kotakin ya. Sama dengan N. Sehingga nih kalau Bapak jadiin satu sama Bapak ya, matematikanya itu ini kan sama-sama ngomongin volume nih. Volume, benar kan? Ini sama-sama ngomongin volume ya. Jadi kalau kita satuin volume itu yang berbanding lurus dulu deh di atas nih. Ada T sama ada M. Bener nggak? Yang berbanding terbalik apa? P. Betul ya? Nah, sekarang semuanya kita satuin. Kita kekiriin semua. Ini matematika ya. Ini kekiriin, yang dua yang atas juga kita kekiriin sama kita. Di sini ya, di bawah ya. Maka V sama dengan yang di bawah dulu. P karena dia bagi-bagian, pindah ruas jadi apa? Kali-kalian, bener nggak? Nah, T sama N itu kan di atas kali-kalian. Pindah ruas, jadi di bawah jadi bagi-bagian. T sama N, benar kan? Nah, yang di sebelah kanan, satu. Kalau satu tadi kita sebutnya sebagai apa? Konstanta. Seperti itu. Atau sebuah tetapan. Nah, maka konstanta inilah yang kita kenal kemarin pada saat kita belajar gas ideal. Ini adalah konstanta R atau konstanta tetapan gas ideal ya. Sehingga kalau misalkan kita pindahin lagi nih yang dua nih kita pindahin ke kanan, maka kita jadilah dapat persamaan PV sama dengan nRT. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, inilah yang kita kenal
selama ini dengan yang namanya apa? Persamaan gas ideal. Seperti itu. Jelas ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Oke deh, baik. Nah, nanti, ini Pak Widi punya contoh soal nih, misalnya nih ya. Sulfur heksafluorida SF6 adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak reaktif. Hitunglah dalam tekanan atmosfer jika diberikan 1,82 mol gas tersebut ke dalam bejana yang berisi, oh ini berarti kan mol nih, ya nggak? Ini N-nya, ya kan? Ini V-nya, ini T-nya. Oh ya udah, kita mau disuruh nyari apa? Hitunglah tekanan P-nya. Ya kita punya persamaan gas ideal tadi ya, apa? PV/nRT ya. Jadi PV sama dengan nRT. P-nya tekanannya dikali volumenya udah ada belum? Udah ada tuh yang 5,43. Molnya udah ada belum? Udah ada. Yang 1,82. Tetapan gas idealnya adalah 0,082. Oh ya, nanti dihitung nih nanti R-nya ini diketahui itu 0,082 ya di persamaan itu ya. Oke. T suhunya adalah 69,58 ditambah 273 berapa tuh? Yuk kita hitung ya sama kita yuk. 69 ini kalkulator Pak Budi. Ditambah 273 342,58 ya hasilnya ya. 342,58. Dah, nanti hitung sendiri pakai kalkulator. P-nya dapatnya berapa atmosfer. Paham ya habis ini ya? Oke deh, dah gampang tuh ya. Ini untuk latihannya. Silakan boleh kamu screenshot sama kamu ya. Oke, ini biar nggak kepanjangan Bapak bagi di video yang kedua ya nanti ya. Oke, baik. Bapak akhiri untuk di video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.